Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Al-mab'utsu lil alamin. Bapak, ibu, saudara-saudari yang saya hormati, sebab disunnahkannya sujud sahwi bagian yang keempat adalah karena seseorang itu ragu apakah dia sudah sempurna rukun qaulinya atau tidak, atau dia ragu apakah sudah sempurna rukun fi'linya atau tidak. Maka pada posisi ini, kalau nyatanya ada orang yang ragu seperti itu, maka disunnahkan dia sujud sahwi. Dan yang kedua, ada orang yang ragu apakah sudah dia memperbuat sunat ab'ad atau tidak. Maka kalau ada orang yang ragu seperti itu, maka disunnahkan sujud sahwi. Mana dia contohnya? Ada orang yang ragu sudah sampai dia kepada ruku'. Nyata sudah mau hampir, yaitu pelaksanaan rukun rukuknya. Kemudian setelah itu tetap muncul keraguannya, apakah aku tadi sudah baca Fatihah atau tidak. Maka seseorang itu tidak boleh langsung ke i'tidal. Yang diperbolehkan dia adalah mengulang kembali, yaitu untuk menyempurnakan rukun Fatihahnya. Setelah dia sempurnakan rukun Fatihahnya, dia baca ayat, kemudian setelah itu barulah dia melaksanakan rukuk kembali. Kemudian setelah dia rukuk kembali, baru boleh dia lanjutkan ke i'tidal. Tapi kerana dia tadi sudah memperbuat rukuk lebih dahulu dan kembali membaca Al-Fatihah, ini kan ragu dia tentang Al-Fatihahnya sempurna atau tidak. Maka kembalilah dia membaca Al-Fatihah. Dengan kembalinya dia membaca Al-Fatihah itu, maka disunnahkanlah dia nanti, yaitu melaksanakan sujud sahwi. Bapak, ibu, saudara-saudari yang saya hormati, orang yang meninggalkan rukun qauli yang seperti itu, ragu dia dalam rukun qauli, maka disunnahkan seseorang itu sujud sahwi. Dan yang kedua adalah seseorang itu ragu dalam melaksanakan rukun fi'li. Rukun fi'li itu adalah ruku'. Nyatanya dia sampai dah kepada i'tidal, udah dia baca doa i'tidal. Nyatanya sebagaimana yang saya jelaskan yang lalu, ragu dia apakah sudah sempurna rukuknya atau tidak, atau memang dia ragu memang meninggalkan rukuk atau tidak. Maka oleh sebab itu dia kembali menyempurnakan rukuknya. Kemudian setelah dia sempurnakan rukuknya, barulah dia boleh kembali ke i'tidal. Dengan kembalinya dia rukuk yang seperti itu, maka nanti yaitu terakhir, yaitu sebelum salam, itu disunnahkan bagi seseorang itu melaksanakan sujud sahwi. Bapak, ibu, saudara-saudari yang saya hormati, itu poin yang pertama dalam ragu, yaitu telah memperbuat rukun qauli atau tidak, atau telah memperbuat rukun fi'li atau tidak. Demikian juga rukun-rukun fi'li yang lain. Kalau ada muncul keraguan yang seperti itu, maka wajib dia kembali menyempurnakan rukun fi'linya itu, dan setelah itu nanti dia laksanakan, yaitu sujud sahwi, yaitu sebelum salam. Bapak, ibu, saudara-saudari yang saya hormati, dan yang ketiga adalah yaitu seseorang itu ragu apakah dia sudah memperbuat sunat ab'ad atau tidak. Contohnya adalah ada seseorang yang tadi lupa baca kunut, ragu dia apakah sudah baca kunut atau tidak. Nyatanya sudah sampai dia ke sujud. Dalam keraguannya itu sudah sampai ke sujud itu, apakah dia boleh kembali yaitu untuk melaksanakan kunut? Tak boleh dia kembali untuk melaksanakan kunut, kerana kunut itu adalah sunat ab'ad. Kalau nyatanya dia sengaja kembali, sudah sampai pada posisinya adalah ke sujud, lantas dia kembali mengulang untuk membaca kunut, maka orang yang melaksanakan seperti ini batal solatnya. Cuma kerana sudah sampai dia ke kunut, dia ragu apakah sudah membaca kunut atau tidak, maka nanti dia laksanakan sujud sahwi sebelum salam. Dia tidak boleh pulang, yaitu untuk menyempurnakan kunutnya. Kenapa? Kerana sudah masuk dia kepada rukun yang berikutnya. Bapak, ibu, saudara-saudari yang saya hormati, itu ragu yang meninggalkan sunat ab'ad yang pertama, yaitu adalah kalau seseorang itu sembahyang subuh, yaitu ada bacaan kunutnya. Dan yang kedua adalah sunat ab'ad yang kedua meninggalkan tahiyat awal.
kalau ada orang yang meninggalkan tahiyat awal, yaitu pada solat yang jumlah rakaatnya yaitu 4 rakaat, atau jumlah solat yang rakaatnya adalah 3 rakaat. Mana contohnya? Zuhur, asar itu 4 rakaat, dan termasuk isya juga adalah 4 rakaat. Maghrib 3 rakaat yang mempunyai tahiyat awal. Maka lantas ada orang yang tadi lupa dia, ragu dia, lantas sampai dia kepada yaitu sudah sampai kepada berdiri pada rakaat yang ketiga. Sampai dia berdiri pada rakaat yang ketiga, berdiri betul dia di rakaat yang ketiga, lantas ragu apakah aku dah baca tahiyat awal atau tidak. Maka seseorang itu tidak boleh pulang untuk mengulang tahiyat awalnya. Kalau orang yang sudah sampai yaitu berdiri utuh, yaitu sempurna berdirinya masuk kepada rakaat yang ketiga. Kenapa? Karena dia sudah membuat rukun yang berikutnya. Sementara tahiyat awal adalah sunnah ab'ad. Maka oleh sebab itu, kalau ada orang yang memperbuat seperti itu, maka seseorang itu nyatanya dia sudah sampai dia berdiri utuh yaitu di rakaat yang ketiga, sementara dia ragu apakah sudah buat tahiyat awal atau tidak. Cukup dia sempurnakan nanti yaitu di akhir solatnya, yaitu dengan melaksanakan sujud sahwi, dilaksanakan nanti sebelum salam. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, ini 2 poin yang saya jelaskan. Disunnahkan sujud sahwi karena sebab ragu. Kalau ada orang ragu karena tidak sempurna bacaan rukun qaulinya, atau dia ragu karena tak sempurna rukun fi'linya, atau dia ragu tidak sempurna yaitu sunnat ab'adnya, maka seseorang itu cukup disunnahkan baginya yaitu untuk melaksanakan sujud sahwi. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, demikian juga kalau kita solat berjamaah. Maka kalau kita laksanakan solat berjamaah. Bagi Pak Imam yang tadinya dia ragu apakah dia sudah buat tahiyat awal atau tidak, lantas Pak Imam langsung berdiri, yaitu sampai berdiri betul dia, penuh sudah berdiri Pak Imam tu, maka si makmum tidak disunnahkan dia mengucapkan subhanallah supaya Pak Imamnya kembali membaca tahiyat awal. Maka oleh sebab itu bagi si makmum yang sudah sempurna bacaan yaitu berdirinya Pak Imam karena meninggalkan, karena ragunya udah baca tahiyat awal atau tidak, atau memang ditinggalkannya tahiyat awal itu, maka wajib bagi si makmum itu mengikut imamnya, itu masuk kepada rakaat yang ketiga. Dan si imam pun kalau seandainya ada si makmum membaca subhanallah, maka dia tidak wajib untuk kembali yaitu membaca yaitu tahiyat awal. Demikian juga kalau Pak Imamnya, yaitu yang tadi kita solat berjamaah, nyatanya sudah sampai Pak Imam itu sampai kepada posisi sujud yang sempurna, maka lantas ada si makmumnya karena tak baca kunut, lantas dibacanya subhanallah, maka Pak Imam tak boleh berdiri mengulang bacaan kunutnya. Yang wajib bagi si makmum bukan baca kunut, maka si makmum wajib mengikut imamnya itu untuk sujud. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, kan banyak di antara kita yang seperti makmum yang kurang faham karena si imam lupa membaca kunut, ragu, lupa dia membaca kunut, lantas karena si imam lupa baca kunut, langsung dia melaksanakan sujud karena dia mungkin tidak ragu-ragu lagi, lantas dia langsung sujud sampailah keningnya ke tempat sujud. Kadang banyak di antara makmum yang membaca subhanallah, subhanallah, lantas Pak Imam yang tak ngerti tadi berdirilah dia mengulang kunutnya. Pada posisi ini batallah solat Pak Imam. Dan kalau si makmum masih mengikut Pak Imamnya, maka batal jugalah solat si makmum. Demikian juga tahiyat awal tadi. Kalau nyatanya si imam sudah sampai pada posisi berdiri betul, maka si makmum tidak dianjurkan mengingatkan Pak Imam lagi, yaitu dengan membaca subhanallah, yaitu dengan niat zikir. Tak dikhawatirkan nanti kalau kita baca subhanallah dengan niat zikir, turun kembali Pak Imamnya membaca tahiyat awal, maka posisi yang seperti itu tidak diperbolehkan Pak Imam pulang untuk duduk membaca tahiyat awal. Kalau nyatanya Pak Imam duduk kembali untuk baca tahiyat awal,
maka batallah imamnya. Dan kalau seandainya si makmum juga dulu kembali mengikut imamnya tidak mufaraqah, maka si makmum pun ikut batal solatnya. Bapak Ibu saudara-saudari yang saya hormati, inilah syarat sebab sujud sahwi. Bagian yang keempat yaitu ragu, yaitu apakah ragu memperbuat rukun qauli atau rukun fi'li, dan juga meninggalkan sunat ab'ad. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.